cairannya belum keluar, itu bisa jadi harus di stimulus, dirangsang dulu. Ambil suction, udah tahu kemarin suction ada nggak? Nah, yang alat suction ini ditempel, masukkan ke sini, selangnya kan mirip selang begini ya, dimasukkan. Kekuatannya kecil aja, kurang dari 100. Misalkan 50 aja, 50, lalu di on, serot, lalu udah aja matikan lagi. Hanya untuk merangsang biar ini tersedot, maka cairan dari sini akan keluar. Sini. Begitu, nanti habis itu baru powder ditutup. Tapi ceritanya ini mah enggak. Ini mah hanya sebagai pengetahuan, nanti kasusnya tidak usah dibuat seperti itu. Nah, jadi nanti kalau sudah memeriksa selangnya ini terpelintir tidak, ada kebocoran tidak, ininya pecah tidak, oh tidak ada, lalu dilihat, oh jumlahnya misalkan sekarang 600 ml cairan berwarna, misalkan kalau darah berarti kan kemerahan, kalau ternyata nanah berarti kan hijau kekuningan kan, atau dia hanya cairan biasa berarti kuning bening. Itu disebutkannya. Nah, setelah memeriksa nih warna dan jumlah, yang berikutnya adalah mengajukan klien tarik nafas dalam sebanyak 5 kali. Bapak, ayo tarik nafas Pak dari hidung, keluarkan lewat mulut. Lakukan Pak 4 kali lagi. Nah, kalau sudah, sambil kita perhatikan. Sambil kita perhatikan saat Bapak nafasnya itu, betul nggak saat pas menghirup itu ada yang turun. Tuh. Itu semakin ke bawah cairannya tuh ya. Seperti itu, nanti dilihat, oh iya bagus. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan mengklaim. Jadi ketika kita mau melakukan perawatan, kita harus mengklaim. Ini di press lah. Nanti di plester coba. Nanti di plester kita akan membuka balutan. Ini nanti akan kita balut. Buka balutannya pakai kapas dengan alkohol, dibersihkan, dibuka dengan tangan kita yang masih bersih dan juga pakai pinset, lalu dibuang ke bengkok ya. Nah, membersihkan luka dengan kasa betadin di bagian insersi dan selang dada sepanjang 10 cm. Membersihkan dengan kasa kering dan tutup dengan kasa steril. Hati-hati terhadap perubahan jahitan. Jadi nanti yang dibersihkan itu, jadi kita pakai betadin ya, betadin harusnya banyak. Di area sini dulu bersihkan, buang. Kemudian area sebelahnya lagi, buang. Lalu dari sini ke sini 10 cm, lalu dibuang. Ya, kemudian ambil yang kering. Keringnya sama dibersihkan lagi. Ini 2 kali ya, jadi pas di antara sini sama di sebelahnya. Baru dari sini ke sini. Kemudian melakukan fiksasi selang dada dengan baik dan benar. Jadi kita fiksasi ya pakai ini kayak begini lagi, ditempel-tempel, kemudian buka klem. Dan kalau perlu ini diganti. Oke, kita langsung mulai saja. Setelah itu biar gak muter-muter. Ini coba di plester dulu. Nah, gimana nih? Sok, plesterin. Coba ini. Ibu, kemudian tindakannya adalah lakukan perawatan WSD. Lalu saya sudah membereskan alat lalu ke pasien. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya perawat Wiwin ya, yang bertugas hingga pukul 9 nanti. Saya harus mengecek dulu nama pasien, bisa disebutkan. Tuan A, tanggal lahirnya sekian, oke. Boleh dilihat dulu, ini begini misalkan ya. Boleh dilihat dulu Bu, gelangnya. Oh iya, sudah sesuai. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan perawatan WSD atau perawatan pada selang yang terpasang di dada Bapak. Tujuannya adalah untuk mengurangi infeksi dan untuk menilai apakah cairannya memang lancar Pak, seperti itu, dan melihat apakah ada kebocoran ataukah tidak. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak bersedia dan Ibu mengizinkan? Ada yang mau tanyakan? Ada. Izin saya mulai ya. Tutup privasi, cuci tangan telapak, punggung, sela-sela, kunci, putar. Lalu saya pakai hand spoon bersih. Oke. Kemudian saya pakai Bu. Bapak ini agak sedikit duduk ya posisinya, setengah duduk. Aduh.
Oke, sudah semi polar ya. Kalau sudah semi polar, maka kita akan dekatkan alat-alatnya. Bapak maaf ya, tangannya dikeataskan dulu. Maaf barangkali agak pegel. Aduh, bunyi Bapak. Iya. Bapak angkat sedikit Pak punggungnya. Iya. Aduh, beratnya. Masya Allah. Tolong dibantu ibu. Kemudian kita dekatkan di sini, ya. Nah, kita buka dulu yang area yang bersih. Setelah itu kita buka area yang steril. Iya. Nah, kemudian saat dibuka sambil kita melihat dulu, ya, sesuai dengan yang tadi disampaikan, mengecek dulu apa? Ada rembesan ataukah tidak di kasa? Oh, ternyata tidak ada. Kemudian terpasang nggak konektornya? Ya, terpasang dengan baik. Kemudian WHD ini ada yang terpelintir tidak? Tidak ada yang terpelintir. Kemudian di sini ada kebocoran tidak? Tidak ada. Kemudian ada nggak rembesan atau basah? Tidak ada ya. Kemudian kalau memang tidak ada bisa kita berikutnya adalah saya mengecek dulu, mengevaluasi. Ternyata cairannya udah sampai 600 ml, warnanya kemerahan ya, produk darahnya keluar. Oke, sekarang kita akan menyiapkan. Nah, yang kita siapkan pertama adalah seperti biasa. Oke. Cairan ini kita basahi dulu saja untuk mempermudah. Oke. Basahi, kemudian kita buka sedikit-sedikit. Kemudian area bawah juga kita buka. Seperti ini. Kita ambil, lalu sudah ini kita buang. Ya, sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan perawatan luka, tapi kita harus suruh nafas dalam dulu. Maaf, ini harusnya diklaim dulu, benar nggak? Coba dicek. Bapak nafas dalam. Enggak. Pada saat ini masih begini, saat sudah cek ya, saya kan udah ngecek nih. Iya. Berapa 600 cc warna kemerahan. Kalau sudah warna kemerahan ini masih di sini. Kalau sudah kemerahan, coba betul nggak nafasnya ya? Bapak tarik nafas 5 kali apa? Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lakukan 4 kali lagi. Oke, terlihat saat pasien bernapas terlihat undulasi atau pergerakan darah di selang. Nah, berarti kalau seperti ini sudah benar. Nah, kalau sudah baru kita mau melakukan perawatan, tapi syaratnya kalau mau melakukan perawatan itu harus diklaim terlebih dahulu ya. Kita ambil ke ini ya, kemudian kita klaim dulu posisinya. Taringnya terlalu dekat ya, di sini bisa. Tarik di sini aja. Oke, kita klaim ya. Setelah ini diklaim di sini biar tidak menghalangi. Oke. Nah, kalau sudah diklaim, sudah yang ada di sini, maka baru kita boleh melepaskan balutan. Nah, baru kita ambil yang tadi pinset chirurgis, lalu ambil kapas, lalu semprot, kemudian kita buka, seret, gitu ini kita buang. Ya, kita buang. Nah, seperti itu. Akhirnya ini sudah selesai. Baru kita akan melakukan perawatan dengan teknik prinsip steril. Jangan lupa membukanya. Tuh, gloves dulu. Ya. Kemudian ini kan di sini ya. Oke, sudah. Baru kita menggunakan spoon yang steril. Seperti itu. Nah, kemudian di sini oke, kita cek. Oke, seperti ini gambarnya ya. Kemudian kita buka. Lalu kita boleh memegang area bagian dalam. Ini mah bukan, ini mah kelingking loh. Kenapa begitu? Wah, ini menyesatkan. Wih, bener menyesatkan.
Ini hati-hati makanya nih kalau ada handscoon begini. Aduh, ya kalau udah seperti ini, kalian selama masih ada di dalam itu bisa diputar, ya. Oh iya. Kalau masih di dalam, baru boleh begini. Ini benar, tuh. Berarti ini bukan begini, ini begini. Belum mau dilihat tuh, tapi bener ini yang mau. Tuh, berarti kalau ini barusan masaknya bukan begini, tapi Iya. begini. Kalau sudah dibuat, nanti kita lihat di sini. Kita siapkan dulu. Ini kan tadi yang sudah ada salapnya. Nah sekarang kita akan siapkan untuk yang digunting. Ya, kita siapkan ada 2 yang kita gunting. Kecil sebelah ini nggak sama nih, nggak rata. Melipatnya. Oke, sudah 2. Nah, kemudian kalau sudah 2, nanti kita akan siapkan langsung saja untuk pembersihan. Tapi kalau di situ sudah tidak pakai NaCl ya. Jadi kalau sudah tidak pakai NaCl berarti kita nggak usah dipakai ininya, karena kalau di SOP itu hanya pakai betadine. Ya, berarti kita udah ngikutin yang di SOP aja. Berarti ini betadine. Anggap aja ini betadine ya. Iya. Nah, ini kan bukan ini betadine. 1, ini kasihnya kurang loh. Ini kasihnya cuma segini. Ini aja minimal 4. Nih ya, sudah dimasukkan. Nah, biar mudah, cara ngambil kasa itu adalah ambil di area tengahnya terlebih dahulu. Tengahnya dulu, baru nih samping dan samping, baru kita putar seperti itu. 1. Kemudian setelah itu kita ambil 1 lagi, ya. Kita ambil 1 lagi. Ini misalkan betadine. Oke, 2. Nah, 3 itu kan buat di jahitan, buat di sekitar, sama buat di selang. Ya, saya siapkan 3 untuk yang betadine. Nanti untuk yang kering saya pun siapkan 3. Nah, ini caranya bisa silahkan, terserah kalian. Misalkan mau seperti ini saja cukup, ya. Yang penting kita itu melakukan swab putaran di sini. Putaran, lalu kita putar lagi ke area sini. Ya, seperti itu boleh. Nanti dibuang boleh. Ataupun misalkan kalian yang biasanya, Bu, saya mah sukanya yang begini kan. Misal. Lalu, tadi kan area yang jahitan, sekarang area sekitarnya. Puter, lalu ini misalkan dari sini ke sini lah. Puternya 1, tinggal bawahnya itu yang dibalik. Nah, ini dibalik, ya. Satunya lagi. Seperti itu boleh, silahkan, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu di area sini. Yang di area sini, ini macam-macam, silahkan mau seperti ini, ya. Yang penting, misalkan di area atasnya dulu Anda bersihkan, ya, buang, ambil 1 lagi untuk di area bawah, ya, untuk di area bawah, seperti itu, lalu diusap, ya, seperti itu diusap begini, sudah. Atau kalau ininya nih, enaknya kayak ini tuh panjang. Kalau panjang, ini tuh kurang panjang. Taruh deh, panjang enggak? Ini kayak martabak ya, macam-macam, ada yang panjang, ada yang segi 4 sih, beda-beda, ya. Itu paham ya? Iya. Ntar saya coba cari dulu yang panjang. Ini lumayan panjang nih. Nih, kalau misalkan yang lumayan, ini kan lumayan panjang, terus seperti ini. Nanti kita bisa jepit, kemudian kita jepit, nggak nyampe. Kalau bisa jepit 2, nah ini begini kan. Seret, tapi hati-hatilah, barangkali Lepas. Lepas. Ini kurang panjang sih memang. Udah yang aman mah atas bawah saja ya. Kalau panjang nih lebar, baru tadi dijepit tuh. Jadi seret gitu. Yang penting Anda sebutkan selangnya dibersihkan sepanjang 10 cm. Lalu ambil yang kering. Mana yang kering? Ini.
Buka. Benar-benar dijahitannya ya, seperti itu. Oke. Hati-hati saja jangan sampai terlepas. Oke, sudah. Satu itu di area jahitan. Kemudian yang kedua di sekitaran selangnya di samping-samping. Boleh misalkan ini separuh, terus buang, ambil satu lagi di area sisi kirinya. Tadi kan sisi kanan, sekarang sisi kirinya. Oke, sudah. Nah, tinggal ya area selang. Area yang selangnya kita bersihkan. Oke, sudah. Ambil, buang ini ya. Ambil, buang, ambil satu lagi di area bawahnya. Seperti ini. Sudah. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal memasang yang sudah kita gunting. Nah, Bu, di sini ada instruksi harus pakai gentamisin. Ini udah ada gentamisinnya. Ya sudah, di area hanya ininya saja. Oke, sudah gentamisin. Kemudian baru yang sudah kita gunting. Nah, ini yang sudah kita gunting. Kemudian satu lagi. Nah, kalau untuk mempermudah, untuk mempermudah guntingnya, enaknya ini harus lebih dalam lagi aja ya. Iya, iya. Nah, kalau seperti ini kan kurang. Jarumnya yang harus ada di dalam Oke. Misalkan kita masih ini, kita gunting dulu saja. pakai tahap ini, ambil ini yang penutupnya. Kita ambil satu, kemudian kita masukkan. Apa yang di atasnya aman. Udah, buang, selesai. Kita ambil ini. Selamatkan dulu yang kiri. Kemudian ininya nanti dulu, kalau udah selesai baru. Tuh, ini setengah kena kulit, setengah kena kasa. Perban. Nah, iya. Alhamdulillah Ibu, ini udah kita lipat, udah selesai. Ibu, alhamdulillah, Bapak ini ya, Bapak hendak tindakannya sudah selesai. Bisa dilihat pertama dari cairannya ya, tadi kami lihat mengalirnya lancar dari dada ke botol dan belum penuh. Kemudian dari jahitan juga tidak ada tanda infeksi, jahitannya masih rapi, tidak ada kebocoran. Baik Bapak, apa yang Bapak rasakan? Apakah sesaknya misalkan masih terasa? Udah lebih berkurang sesaknya, alhamdulillah. Kalau gitu terima kasih. Saya akan kembali lagi 1 jam kemudian untuk memberikan obat untuk Bapak ya. Ya selesai. Kemudian saya bereskan alat, dokumentasi hari, tanggal, jam, melakukan perawatan WSD. Kemudian evaluasinya, DS-nya pasien mengatakan sesaknya berkurang, kemudian rasa sakitnya berkurang. Nah, A-nya itu bisa macam-macam. A-nya bisa masalah risiko infeksi teratasi sebagian, atau pola nafas tidak efektif teratasi sebagian, atau satu lagi kerusakan integritas kulit teratasi sebagian. Baru P-nya lanjutkan intervensi perawatan WSD 1 hari sekali. Saya gitu ya. Oke, silakan. Berikutnya.